Sakit enggak? Sakitnya. Mungkin kalau kalian dipaku tangannya, tolong, gitu kan? Sakit Tuhan Yesus. Terus kemudian kedua tangannya dipaku, kemudian kakinya juga sakit. Terus kemudian lambungnya ditombak. Sakit nggak? Pakai itu, betapa Tuhan Yesus tersiksanya. Yang terakhir dipakai mahkota duri. Mahkota durinya bukan mahkota itu, tapi ada durinya dicek nih. Sakit nggak kalau kena duri? Ini ditusukkan ya di kepala Yesus. Itu rasanya, sakit sekali ini. Calang mungkin gitu ya. Terus yang lebih parah lagi, disiram air masam ya itu ya. Nah itu cus kayak cuka gitu. Perihnya minta ampun gitu. Terus kemudian ditaruh di atasnya itu kata-kata INRI, artinya Yesus Nazaret, Raja Yahudi. Terus kemudian ketika Tuhan Yesus sudah tersalib, maka pada jam berapa Yesus mati? Jam 12 Yesus disalib. Jam berapa Yesus mati? Ada yang tahu? Jam 3 Tuhan Yesus berkata, Eloi, Eloi, lama sabachthani. Ada yang tahu artinya? Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Tuh, maka Tuhan Yesus mati. Sebelumnya tadi ada terjadi gempa, gitu. Waktu orang menyalibkan, terus waktu itu langit gelap, maka berkata, dia anak Allah yang hidup. Maka setelah Yesus mati, ada seorang yang menguburkan Yesus, namanya Yusuf dari Arimatea. Dia meminta Yesus mayatnya untuk dikuburkan. Dan salah satu yang dipasang memikul salib tadi, Yusuf dari Kirene. Ya, tuh ingat-ingat ya. Nanti akan ada pertanyaan tentang ini. Nah, saya akan cerita. Ini saya ceritakan kemarin waktu tanggal 26 itu Mas Wardi dipercaya untuk mengikuti lomba grand final di Surabaya. Kalian sebetulnya mau saya ajak, tapi jauh di Sidoarjo sana. Itu banyak sekali di GPDI Elohim itu gereja besar, megah gitu. Ingat kan dulu waktu Mas Wardi ikut final di Jombang? Nah ternyata kemarin itu Mas Wadi dipilih lagi untuk mewakili wilayah 2 Kasidenan Madiun, terus kemudian Saradan, Nganjuk, Jombang, Rayon 2 untuk bertanding di Sidoarjo. Semua itu dari GPDI, ada yang dari Probolinggo wilayah 6, ada yang dari Tulungagung, ada yang dari Surabaya, ada yang dari Malang, kumpul jadi satu. Nah, waktu itu Mas Wadi lomba untuk merayakan Paskah Pelna pelayanan anak pantai Kosta GPDI se-Jawa Timur. Terdengar. Di situ ada yang singingnya, ada yang nyanyi dari usia 6 sampai 13
Siapa yang di sini umurnya 13 ke bawah? Yang umur 13 ke bawah. Yang umur 13 ke atas? Oh, berarti belum. Nanti yang umur 13 ke atas mungkin tahun depan atau tahun-tahunnya lagi kalau mengadakan mungkin belum sudah nggak bisa masuk. Yang masuk itu umur 13 ke bawah. Hadiahnya juara 1.250.000. Lumayan kan? Dapat piala, dapat piagam. Nek gak punya piagam, nanti kalau masuk ke SMP 1, Pak, saya punya piagam. Mas masuk belang. Nah gitu. Piagam sertifikat itu penting kalau kalian lomba-lomba ikut aja. Kalau nanti kalian pengen masuk ke SMA, punya piagam sertifikat itu penting nanti sebagai referensi tambahan. Saya pengen SMA 1. SMA 1 itu susah loh. Bocah pinter loh. Tenang, aku punya sertifikat. Gitu kan? Jadi penting. Makanya besok kalian di rumah latihan aja menyanyi. Ya, latihan menyanyi. Nanti siapa tahu jadi artis singing anak GPDI. Wah, keren kan? Selain kegiatannya positif, bermanfaat seperti itu. Gitu. Jadi siapa yang mau berlatih bernyanyi? Yang putri siapa yang mau berlatih bernyanyi? Guru-gurunya ini kalau mau ngikut lomba itu saingannya berat-berat. Tapi ya kita berusaha, kan namanya kita berusaha. Dan itu jadi kalian belajar di rumah. Nah, waktu tanggal 26 cerita ini saya bagikan di sana. Saat ini akan saya ceritakan di sini. Akan saya ceritakan. Siapa yang mau? Mau? Saya ceritakan di sini. Nanti saya ceritakan di sini. Apa itu? Temanya atau judulnya Petrus menyangkal Yesus. Petrus menyangkal Yesus. Cuman saya tidak saya kasih pemutaran film dan video nyanyian yang di akhir. Karena Mas Wardi nggak sempat mempersiapkan di flash di laptop. Langsung Mas Wardi pakai cerita aja, ya, oke? Nah, sekarang dengarkan baik-baik. Ayo yang putra dengarkan baik-baik. Yang putri dengarkan baik-baik. Ceritanya begini. Ini masih tentang Paskah. Suatu saat Tuhan Yesus ditangkap. Ketika Tuhan Yesus ditangkap, ada salah satu murid Tuhan Yesus, yaitu namanya Petrus. Petrus ingin melihat apa yang terjadi kepada Tuhan Yesus. Dia mengikuti kemana? Diikuti. Tuhan Yesus di mana? Apa yang terjadi ya? Bahasa sekarang itu kepo, gitu kan? Bahasa sekarang kan namanya kepo, gitu kan? Pengen tahu aja. Nah, Petrus ini mungkin kalau sekarang itu orang yang kepo, pengen tahu apa yang terjadi kepada Tuhan Yesus ya. Lihat Tuhan Yesus ditangkap orang-orang, ditangkap, dipukul ini. Hai, kamu Petrus, katakan kalau kamu itu orang Raja Yahudi. Ayo buktikan kalau kamu orang Raja Yahudi. Ditendang, itu dipukul pakai tombak Thomas, gitu. Waktu itu dihina, bahasa sekarangnya dibully, dihina. Oh, kamu katanya orang Yahudi, katanya kamu maha kuasa. Ayo tunjukkan kuasamu, ayo, hai Petrus. Nah, tapi Tuhan Yesus diam saja. Waktu itu Petrus yang dia mengikuti dari belakang, timing, gitu, dari belakang. Nah, tiba-tiba
tiba-tiba ada seorang perempuan yang berkata, hei, kamu kan yang sama-sama dengan Yesus itu kan? Itu. Tapi Petrus menjawab, enggak, aku nggak kenal dia. Nah itu. Terus kemudian Petrus pindah lagi di dekat pintu gerbang. Terus kemudian dia bertanya, hei, bukankah kamu yang sering-sering bersama Yesus? Terus Petrus berkata, enggak, aku nggak tahu siapa dia. Nah, Petrus menyangka lagi. Kemudian yang terakhir, Petrus dia semakin lagi ke belakang. Kemudian ada orang yang juga berkata, hei, bukankah kamu yang bersama Tuhan Yesus semalam itu ya? Terus, apa yang kamu katakan? Aku tidak tahu. Petrus pergi. Lalu tiba-tiba ada yang berkokok, ada yang berkokok, ternyata ayam. Maka Petrus berkata, maka Petrus teringat, Tuhan Yesus berkata waktu itu, hei Petrus, kamu mau menyerahkan nyawamu untuk aku? Ayam tidak akan berkokok sebelum kau menyangkal aku tiga kali. Petrus menyangkal Yesus 3 kali, maka ayam berkokok. Maka Petrus ternyata, oh iya, Tuhan Yesus berkata kepadaku, sebelum ayam berkokok, aku akan menyangkal dia 3 kali. Petrus menangis, dia menyesal. Aku sudah menyangkal Tuhan Yesus 3 kali. Tuhan ampuni aku ini anakmu yang berdosa. Tuhan ampuni segala keturunanku, mbah-mbahku. Nah gitu ya, misalkan gitu. Maka Petrus menyesalinya. Itu. Jadi ayam berkokok 3 kali. Nah sekarang apa itu? Kita akan panggil dulu satu teman kita. Temannya si ayam atau si chicken ini. Nggak usah kasih nama ya. Ini juga bisa bunyi, tapi yang bunyi tadi itu Mas Wadi. Bunyi kan? Bunyi, nah gitu. Oke, tepuk tangan bagi Tuhan. Itu ayam. Kita panggil teman satunya, yaitu si sapi. Ayo kita panggil bersama-sama. Setelah itu kan kita mulai. 1, 2, 3. Sapi keluarlah. Kita panggil. Bukan ya, suaranya sapi kayak gitu. Halo teman-teman, kenalkan aku si sapi. Tadi kalian kan sudah dengarkan berapa kali Petrus menyangkal Yesus? Berapa kali? 3 kali, betul sekali.
Ternyata kalian anak-anak hebat. Ayo, pandang kiri kanan, katakan kamu anak hebat. Terus saya anak hebat. Ya. Oke teman-teman, semoga cerita tadi boleh memberikan kita berkat-berkat Paskah. Kita tanya sekali lagi sama si ayam, apa betul dia tadi berkokok? Dia tahu enggak ya kira-kira berapa kali dia kita tanya berapa kali Petrus menyangkal Yesus. Kita tanya ya sama-sama. Hei ayam, berapa kali tadi Petrus menyangkal Yesus? Diam ya, diam, jangan kasih tahu. Ya tahu kan? Aku. Adik Petrus menyangkal Yesus 3 kali. Betul nggak teman-teman? Yes, betul. Ternyata Petrus menyangkal Yesus 3 kali. Oke, sekarang kita masuk kepada pelajaran firman Tuhan atau interpretasi firman Tuhan. Yang pertama, jangan kita jadi seperti Petrus. Petrus itu menyangkal Yesus. Menyangkal itu artinya menyanggah atau membantah atau tidak mengaku. Tadi Petrus mengakui nggak kalau Tuhan Yesus itu sebagai gurunya? Waktu ditanya tadi, mengakui itu enggak? Enggak. Oh, aku tidak kenal Yesus, gitu kan? Itu menyangkal, itu namanya menyangkal, tidak mengakui. Jadi kita jangan jadi seperti Petrus, menyangkal Yesus, tidak mengakui Yesus sebagai gurunya, sebagai Tuhannya, gitu kan? Terus kemudian kita itu harus jadi anak yang pemberani. Perhatikan, ayo Bunsel, jadi anak Tuhan yang pemberani. Siapa di sini yang takut sebagai anak, mengakui sebagai anak Tuhan di sekolah? Angkat tangan yang masih takut. Siapa yang di sini berani mengaku sebagai anak Tuhan di sekolah? Oh, aku orang Kristen, seneng neng gereja. Wah, mantap. Kita harus berani, tidak seperti Petrus yang pemalu. Nah, kita harus jadi anak Tuhan yang bahkan kita harus berani menjadi saksi. Beragama itu dilindungi di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Kalau ada yang jahat kepada kita, ada yang kita sembahyang nanti diajar, kalau kita lapor, kita dilindungi undang-undang. Gitu ya, jadi kita harus berani. Terus kemudian yang selanjutnya kita juga harus berani menjadi saksi. Saksi itu gimana? Saksi itu artinya ya kita bisa, orang bisa melihat kita dari perbuatan kita, dari tutur kata kita, dari tingkah laku kita, bahasa kerennya itu dari attitude kita, sikap kita. Nah itu artinya kita harus berani bersaksi. Terus kemudian yang kedua, pembelajaran kita harus jadi seperti Yesus. Yesus dia adalah orang yang taat patuh kepada Bapa, karena firman Tuhan katakan di dalam nubuatannya, anak manusia akan mati, bangkit, hidup dan naik ke surga. Tuhan Yesus itu dia taat setaat-taatnya. Dia itu merendahkan diri serendah-rendahnya, patuh sepatuh-patuhnya. Ya, saya mau bertanya, kira-kira perhatikan, ketika orang-orang tadi itu datang, terus kemudian Yesus berkata, "Hei angin yang besar, hempaskanlah orang-orang itu." Kira-kira orang yang menyalahkan itu bisa
kegeletak kena air atau enggak? Bisa enggak? Bisa. Ingat mujizat Tuhan Yesus ketika dia menghardik angin di laut. Siapakah ya orang ini kok angin pun tunduk, tapi Tuhan tidak lakukan